kitab Daqaiqul Akhbar terkait pertama kali permulaannya nur atau cahayanya Nabi Muhammad diciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang lain yang pernah Allah ciptakan. Untuk hal ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nanti diperintahkan untuk memuliakan Nabi lewat membaca salawat kepadanya? Karena memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam layak dan pantas serta wajib untuk dipuji. Memuji Nabi lewat bersalawat kepadanya, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya yang bisa kita kerjakan. Mengikuti sunnah Nabi itu, kita sebagai manusia biasa pasti kewalahan dan gak bakal bisa kita tempuh semua, karena ada sunnah-sunnah Nabi yang memang khusus Nabi doang yang bisa kerjain. Meskipun ada beberapa sunnah yang umatnya juga bisa kerjain. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses penciptaannya cahayanya Nabi Muhammad. Kalau dibilang cahaya berarti nggak kelihatan. Kalau dibilang cahaya. Kalau dibilang cahaya berarti identik dia itu bersinar, terang, nur. Kalau orang ada yang namanya nur berarti cahaya, nur. Bang Nur namanya siapa? Nur Sahal, artinya cahaya yang dipermudah. Sahlun, artinya nur sahlun gitu. Gimana orang bilang Nur Sahal? Nur Sahlin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwali fi khalqir ruhil azami wa huwa nurun nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab yang pertama yang menjelaskan tentang proses penciptaannya ruh yang agung, ruh yang mulia, wa huwa nuru sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngomongin ini pasti kita akan kaget-kaget ntar. Ngomongin ini nanti bakal kita tambah banyak baca sholawat. Qad jaa fil khabari anna Allah ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu awsanin. Telah datang satu riwayat bahwasanya dulu Allah menciptakan pohon yang seperti burung merak. Jadi Allah ciptain pohonan punya berapa cabang tadi? 4. Kemudian habis diciptain pohonan 4 cabang, Allah ciptain Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad, yang cahayanya itu dikelilingi, dihijab oleh intan permata berwarna putih. Kamitsli qausi, kemudian perumpamaannya itu seperti burung merak. Jadi Allah ciptakan di sini burung merak juga. Untuk apa ya? Jadi sampel, jadi contoh yang memang nanti akan ada nur-nur atau cahaya-cahaya yang lain. Wa wada'ahu ala tilka syajarati. Kemudian setelah Allah ciptakan burung merak tersebut, kemudian Allah meletakkan burung merak di atas pohon. Kan tadi diciptain pohon dulu, habis itu nur Nabi Muhammad dikelilingin ame intan permata, habis itu diciptain burung merak. Burung merak tersebut
Allah taruh di atas pohon yang tadi Allah ciptakan. Setelah itu burung merak fasabbaha 'alaiha miqdaru sab'ina alfasanatin. Burung merak bertasbih baca subhanallah di atas pohon yang punya 4 cabang yang Allah ciptakan selama berapa tahun? 70.000 tahun. Setahunnya di dunia beda sama setahun di akhirat. Jadi 1000 tahunnya di sini baru 1 hari di sono. Kelamaan gitu. Kelamaan. Bertasbih burung merak itu selama 70.000 tahun di atas pohonan yang Allah ciptakan. Jadi burung merak dari dulu udah ada. Sampai ada nih sekarang turun-turunannya, sampai yang kita lihat tuh merak di Ragunan tuh, yang sisa-sisa tuh buntutnya udah bergrepes. Kalau dulu burung meraknya benar-benar dari surga. Setelah bertasbih selama 70.000 tahun lamanya, kemudian khalaqa mir'atal hayati, lanjut Allah ciptakan yang namanya kaca. Kacanya disebut mir'atul haya, kaca kehidupan, cermin kehidupan. Allah udah ciptain kaca, fawadoat bistiqbalihi, kemudian saat itu burung merak dikasih kaca. Kayak kita kalau udah dikasih kaca ngapain biasanya? Dia ngaca tuh burung merak. Sama kayak kita nih, nggak boleh lihat spion dikit. Banyak udah mau bener beci aja. Lagi hakim, rambut tidak cium-cium ya. Allah ciptain kaca burung meraknya, akhirnya dia itu langsung ngaca, nyengir dah tuh. Dipikir wah cakep banget nih, siapa nih? Padahal dia ngaca tuh burung merak. Falamma nazara at-tawusu fiha ra'a suratahu ahsana suratin. Subhanallah. Setelah burung merak bercermin, dia merasa kayaknya orang yang paling cakep sedunia, sealam semesta dia. Soalnya belum ada contoh yang lain yang Allah ciptain. Menurut burung merak yang paling cakep di alam semesta siapa? Ya dia, karena nggak ada pembandingnya. Allah belum ciptain makhluk yang lain. Wa azyana hayatin, kemudian yang paling bagus hiasannya, rupanya menurut burung merak adalah dia saat itu tuh. Habis ngaca kaget ada makhluk cakep begini. Fastaha minallahi ta'ala, kemudian burung merak habis ngaca dia malu. Nah kalau kita ngaca gimana? Malu gak? Senyum-senyum sendiri gitu. Burung merak pas ngaca dia malu. Malu kenapa? Minallahi ta'ala, malu sama Allah. Dia begini kali dalam hatinya nih, gue malu banget dengan Allah dilihatin. Gue paling cakep tapi rumahnya nih, kata dia begitu tuh. Barangkali nggak dijelasin soalnya di sini. Setelah dia malu karena Allah, fa'arroko, pakai fa'i, fa'arroko, kemudian dia berkeringat. Kita kalau dilihatin sama orang yang paling kita takutin, kira-kira keringetan ya. Nah sama juga burung merak. Jadi ketika dipandang sama Allah, dia berkeringat. Setelah berkeringat, kitrotun minhu situ kitrotin, dari keringat tersebut burung merak sampai melelehkan, sampai ngucur 6 tetesan keringat. Burung meraknya tuh malu sama Allah, habis ngaca netes 6 keringat tetesan itu. Setelah netes, fa khalaqallahu ta'ala minal kitratil ula Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu.
dari tetesan yang pertama itulah cikal bakal adanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Satu. Kemudian wa minal kitratit tsaniyah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari tetesan yang kedua keringatnya burung merak cikal bakal adanya Sayyidina Umar bin Khattab. Meskipun Sayyidina Umar itu saat itu waktu itu masih dalam keadaan belum memeluk agama Islam, tapi udah diciptain nih cikal bakalnya Umar. Wa minal kitratit tsalitsati Utsmanu radhiyallahu anhu, dari tetesan keringat yang ketiga burung merak itu maka Allah ciptakan cikal bakalnya ada sahabat yang namanya Utsman bin Affan. Wa minal kitratir rabi'ah Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, dari tetesan yang keempat keringatnya burung merak cikal bakal adanya yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan tadi tetesannya berapa ya? 6. Nomor 5 wa minal kitratil khamisati al-wirdu. Kemudian dari tetesan yang kelima dari keringatnya burung merak Allah ciptakan yang namanya bunga mawar. Wa minal kitratis sadisah al-ruzu. Kemudian Allah ciptakan dari tetesan yang keenam padi. Padi tahu gak? Kim? Belum beras tuh padi, masih ada inanya tuh gabahnya. Padi itu. Dari 6 tetesan tersebut cikal bakal jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali. Kemudian jadi lagi mawar, jadi lagi apa lagi? Beras. Setelah begitu, tsumma sajada dzalikan nurul Muhammadi khamsa marratin. Kemudian saat itu Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nurnya Nabi Muhammad sujud sebanyak 5 kali. Kenapa Nabi Muhammad nurnya, cahayanya diciptakan itu sebanyak 5 kali? Fasorat aina tilka sajdati fardan muaqqatan fa faradallahu ta'ala khamsa shalawatin ala Muhammadin wa ummati. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurnya pernah bersujud sebanyak 5 kali, maka itu menjadi sebab bahwasanya akan ada yang namanya syariat sholat 5 waktu untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Karena memang dulu nurnya Nabi Muhammad sujud sebanyak berapa kali? 5 kali. Tsumma nazarallahu ta'ala ila dalikan nura marratan ukhra. Setelah itu Allah memandang kepada nurnya Nabi Muhammad tuh 1 kali doang dipandangin nurnya Nabi Muhammad cahayanya. Setelah dipandang oleh Allah cahayanya Nabi Muhammad, fa'arraqa hayaan minallahi ta'ala, cahayanya Nabi Muhammad keringetan lagi kayak burung merak. Jadi kayak orang diliatin begitu, kira-kira keringetan nggak gitu? Ente lagi diliatin sama orang perempuan cakep banget begini ngeliatin gitu. Wah, kira-kira keringetan nggak? Keringetan nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dipandang amezat yang sebaik-baiknya memandang, punya wibawa yang tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu nurnya Nabi Muhammad karena dipandangin, kemudian berkeringat. Famin irkin anfuhu, famin irki anfihi, betul. Famin irki anfihi, karena Nabi Muhammad nurnya itu dipandangin nama Allah, kemudian jadi berkeringat, maka dari kucuran keringat hidungnya khalaqallahul malaikata, Allah ciptain malaikat dari keringat hidungnya Nabi
Muhammad. Allah jadiin malaik. Kalau dari keringat hidung kita ya jadi apa? Jadi ingus. Wa min irki wajhihi khalaqal arsya wal kursi wal lawha wal qalama wasyamsa wal qamara wal hijaba wal kawakiba wa ma kana fis samai. Dari kucuran keringat nurnya Nabi Muhammad dari arah wajahnya, maka itulah sebabnya cikal bakal adanya Allah ciptakan arsy, kursinya Allah, singgasananya Allah, walau catatannya Allah, wal qalam penanya Allah, wasyamsa dan Allah ciptakan yang namanya matahari, rembulan dan hijab-hijab penghalang serta bintang gemintang dan apa saja yang pernah ada di langit. Maka itu menjadi sebab dari kucuran keringatnya Nur Muhammad yang sebelah mana? Dari wajah. Gimana kalau dari kucuran keringat Nur Muhammad sebelah dada? Wa min irki sadrihi khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wal syuhada was sholihin. Dari keringat Nur Muhammad tetesannya dari dada, maka cikal bakal Allah sebabkan adanya penciptaan para nabi, para rasul, para ulama dan para syuhada dan para orang-orang soleh. Jadi kalau kita ini saat ini ngaji termasuk minas solehin, orang-orang yang Allah anggap soleh soleha. Karena kenapa? Sebabnya kita itu adanya cikal bakal dari keringat dadanya Nabi Muhammad nurnya. Jadi ngaji di sini nih, yang belum ngaji berarti nggak ada pencipratan nur cahayanya Nabi Muhammad dulunya tuh. Berarti wa min irki zahrihi khalaqallahu al-baital ma'mur wal ka'bata wa baital muqaddas wa maudi al-masajidid dunya. Kemudian dari cucuran keringat punggungnya Nabi itu jika bakal Allah akan ciptakan yang namanya Ka'bah, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis di mana? Palestina. Cikal bakalnya itu, dan tempat-tempat yang menjadi masjid di dunia. Nurul Iman sebabnya karena ada cahayanya Nabi Muhammad, Nurul Muhammad tuh semuanya keringatnya. Wa min irki hajibaihi khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kemudian dari alis keduanya Nabi berkeringat, itu menjadi sebab diciptakannya umatnya Nabi Muhammad yang beriman dan yang menjadi orang Islam. Gimana ya kalau dari kucuran keringat telinganya, kupingnya cahayanya Nabi Muhammad, maka wa min irki udunaihi khalaqa arwahal yahudi wan nasara wal majusi wa ma asbaha dalik minal mulhidina wal jahidina wal munafikina. Dari kucuran keringat telinganya Nabi itu menjadi sebab cikal bakal Allah ciptakan yang namanya arwah-arwahnya, roh-rohnya orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nasrani, Yahudi dan Majusi, dan orang-orang yang munafik. Wa min irki rijlaihi khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi. Kemudian dari kucuran dua kakinya Nabi, maka Allah ciptakan yang namanya bumi yang dari negeri barat sampai negeri timur. Wa ma fiha, dan apa aja yang ada di langit dan di bumi barat dan di timur, itu sebabnya karena kucuran keringat kakinya Nabi. Tsumma qala Allah Ta'ala lidalikan nura. Kemudian setelah Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, Allah katakan di hadapan cahaya tersebut, cahaya dibilang begini, undur amamaka ya nur Muhammadin. Wahai cahaya yang telah aku ciptakan,
perhatikanlah arah depanmu. Setelah disuruh fanazoro, maka dia perhatiin arah depannya, yakin ke arah depannya. Faro'a amamahu nuron, dilihatin arah depan, ternyata ada cahaya lagi. Wa min waro'ihi nuron, disuruh lihat belakang, ternyata di belakang ada cahaya lagi. Wa an yaminihi nuron, disuruh lihat ke kanan sama Allah, ternyata ada cahaya lagi. Wa an yasarihi nuron, disuruh melihat ke arah kiri, ternyata ada cahaya lain. Maka siapa cahaya tersebut, depan, belakang, kanan, kiri? Maka itulah sebab akan adanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tuh sebabnya. Tumma sabbaha dzalikan nur sab'ina alfasanatin, saat itu nurnya Nabi Muhammad dan nur-nur yang 4 tadi, berarti siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru nurnya nih, belum fisiknya diciptain. Mereka itu sabbaha dzalikan nur sab'ina alfasanatin, bertasbih baca subhanallah sebanyak berapa? 70.000 tahun lamanya. Lama dah tuh, 70.000 tahun mungkin baca subhanallah. Emang Abu Bakar orang soleh, kenapa nurnya aja dulu pernah bertasbih selama 70.000 tahun. Pas udah ditiupin ke fisiknya, pasti jadi orang soleh. Umar bin Khattab juga begitu, Utsman, Ali juga sama. Setelah mereka bertasbih cahaya-cahaya tersebut selama kurang lebih 70.000 tahun lamanya, Tsumma khalaqallahu nurul anbiya, maka saat itu pula Allah ciptakan cahaya para nabi dari nabi-nabi yang ada terdahulu. Tsumma nazarallahu ila dzalika nura, kemudian Allah memandangin nurnya Nabi Muhammad yang kedua kalinya. Fa khalaqa minhu arwahahum, yakni khalaqa arwahil anbiya, maka ketika Allah memandang nur yang kedua, maka saat itu akan ada yang namanya arwah-arwah, ruh-ruhnya para nabi. Min irki ruhi Muhammadin, sebab dari tetesan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwaha umamin haulaul anbiya'u min irki arwahi anbiya'ihim, yakni arwahi kullu ummatin. Kemudian dari situlah Allah ciptakan tersebut, kemudian dari satu cahaya ke cahaya yang lain, banyaknya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang baru lahir dari zaman dulu, atau orang model sekarang nih kayak kita, atau besok ada yang mau lahir, dari dulu nurnya udah diciptain, sebab nurnya Nabi Muhammad. Itu maka patut bersyukur. Setelah itu faqalu, cahaya-cahaya ruh-ruhnya kita nih dulu nih di alam ruh, para nabi ruhnya, para sahabat ruh-ruhnya, kemudian kita pada bilang dulu, cuman kita nggak ngeh, kita bilang apaan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruh kita dulu pernah beriman, maka fitrahnya ketika lahir ya kudu beriman. Makanya pernah dengar kan Nabi ngomong, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang dilahirin dalam keadaan suci, tinggal tergantung orang tuanya mau bawa arah kemana agamanya, Yahudi kah, Nasrani atau Majusi. Padahal dulu tuh ruhnya suci, beriman. Setelah itu ruhnya pada bertasbih dan mengucapkan kalimat tauhid, ruh-ruh kita. Saat itu kemudian khalaqaqan nadila minal aqiqil ahmari, kemudian Allah menciptakan satu lampu semprong. Tahu gak lampu semprong? Tahu gak lampu semprong? Pelita. Nah, lampu tempel kayak lilin tuh, cuma dikacain. Nah gitu, udah diselesaiin semuanya sama Allah. Allah proses ciptain lagi apaan? Gue mau ciptain yang namanya lampu semprong.
minal akiki, lampunya tercipta bukan dari kaca tapi dari batu akik. Jadi batu akik zaman dulu udah ada tuh, batu akik, bukan kepala batu, bukan. Kalau kepala batu teka. Itu lampu diciptakan dari batu akik, warnanya al-ahmar yang warna merah. Pakai batu akik yang warna merah. Lampu terbuat dari batu. Kira-kira ada yang bikin nggak dari dulu sampai sekarang? Manusianya ada nggak? Lampu semprong ada nggak buatan manusia dibikin dari batu akik warna merah? Nggak ada. Kalau Allah udah yang punya kehendak, pun faya jadi, dikata jadi pasti jadi, nggak pakai proses, terserah Allah jadinya kayak gimana. Yang batu semprong tersebut, yang lampu semprong yang tercipta dari akik warna merah, yuro zahiruhu min batihi, kemudian dari luar tembus pandang kelihatannya. Ini pada imajinasi berarti nih. Dari luar kelihatan tuh tembus kayak kaca, dalamnya ada lampu. Cuman bukan kaca, dari baru akik kelihatan. Setelah itu apa? Tsumma khalaqa surata Muhammadin alaihi salam ka suratihi fid dunya. Baru proses terakhir Allah ciptain tuh fisiknya Nabi Muhammad. Kalau tadi kan baru cahayanya, sekarang fisiknya. Kayak gimana kasurati fitunya, seperti fisiknya Nabi yang memang di dunia kayak gimana? Nah, kita belum tahu nih, belum pernah melihat, mimpi juga belum ada potongannya dan mimpi kita, bener nggak? Orang kencing aja masih di gitu, sholat aja masih entar-entaran, siwak aja jarang dipakai gurunya tuh, semuanya dah. Tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Allah ciptain cahayanya, kemudian Allah ciptain tuh fisiknya. Sekarang fisik. Tsumma wadu'aha fi hadal qanadila. Kemudian Allah taruh tuh jasadnya Nabi di atas lentera lampu yang tadi yang diciptain. Kita gimana nih? Bayangin nih, ada orang ditaruh di atas lampu. Emang muat? Kagak. Kalau pakai akal, karena nih kita babnya bab iman. Allah yang ciptain, udah pasti aja dah dijadiin gede tuh lampu semprongnya. Faqoma, kemudian Nabi Muhammad berdiri di atas lampu tersebut, diletakkan nama Allah kaqiyamihi fis sholati, sebagaimana seperti orang dalam sholatnya. Kan sholat diri, tangannya begini kan, sedekap. Setelah berdiri, tsumma tafat arwahul anbiya'i haula nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di dalam lampu yang terbuat dari kaca batu akik warna merah, ruhnya para nabi langsung tawaf muterin lampu tersebut, dikelilingin nih. Wah, pada kagum tuh ruh-ruhnya nabi. Siapa nih? Jasadnya cakep banget, fisiknya cakep banget, ruhnya dikelilingin tuh para nabi, mengelilingi ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka berkata, berucap fasabbihu wa halalu, mereka mengucapkan subhanallah subhanallah sambil ngeliatin Nabi Muhammad di dalam lampu. Wa halalu miqdar mi'ati alfasanatin, sambil baca kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sambil liatin Nabi Muhammad. Ini udah jadi fisik nih, Allah taruh di surga. Setelah itu kullu arwahi liyanzuru ilaiha faminhum man ra'a ra'suh, semua manusia ruh-ruhnya, kemudian ruh-ruhnya para nabi menyaksikan fisiknya Nabi Muhammad yang saat itu Allah ciptakan. Nah, yang menarik di sini, faminhum man ra'a ra'sahu fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiqi. Kalau andai kata ruhnya manusia zaman dulu pernah lihat palanya Nabi,
pasti jadi RT, jadi RW, pasti jadi pemimpin. Pak RT dulu rohnya pernah lihat palanya Nabi Muhammad, jadi pasti jadi orang pemimpin ntar. Nggak apa-apa ya, kecilnya bandel, udah gede pasti jadi pemimpin. Nah kalau kita pernah jadi pemimpin, berarti roh kita dulu nih di surga pernah memandang ke kepalanya Nabi. Astone garum Nabi. Tahu kenapa ya? Kalau bukan korupsi nggak lihat nih palanya Nabi berarti deh. Hah? Pemimpinnya yang salah. Orang yang melihat rohnya dulu di surga kepalanya Nabi, maka ditakdirkan dia itu ketika hidup besarnya akan menjadi pemimpin di antara para makhluk, para komunitasnya. Kemudian bagaimana lagi? Wa minhum man ra'a jabhatahu. Ada manusia rohnya dulu pernah memandang di surga ke jidatnya Nabi, fasara amiron adilan, dia akan jadi pemimpin pejabat yang adil. Ada orang jadi pejabat adil di dunia, pasti dulu rohnya dia pernah lihat ke jidatnya Nabi. Kalau jidat kita yang dilihat mau jadi pejabat jadinya jabir. Wa minhum man ra'a ainahu. Gimana kalau rohnya bangsa manusia pernah melihat kedua matanya Nabi? Fasara hafidho li kalamillah, maka dia akan menjadi penghafal Quran di dunia. Tuh orang yang pernah hafal Quran nih, dulunya arwahnya, rohnya pernah ngelihat apanya Nabi? Matanya Nabi. Wa minhum man ra'a hajibaihi. Dulu manusia itu rohnya pernah melihat alisnya Nabi. Fasorona nikoshan, maka kelak hidupnya ketika dicabut, ketika di dunia, maka dia akan menjadi tukang ukir. Jadi orang yang kerjanya mukir nih, dulu rohnya pernah melihat apanya Nabi? Alisnya, tukang ukir. Macam-macam nih ntar nih. Keadaan kita saat begini gimana? Di dunia dulu rohnya pernah memandang bagian mananya Nabi, gitu. Paham nggak? Wa minhum man ra'a udunaihi. Ada orang yang rohnya dulu di surga pernah memandang dua telinganya Nabi. Fasara mustami'an wa muqabbilan. Maka di dunia dia menjadi orang yang senang dengerin nasihat. Jadi kalau ada orang demen banget dengerin ceramah meskipun di rumah sambil nyanyi, maka dia termasuk mustami'an, orang yang ditakdirkan di dunia itu gampang bisa nerima nasihat. Wa minhum man ra'a khuddaihi. Sebagian dari mereka roh-rohnya manusia pernah melihat ke apaan? Ke pahanya Nabi. Kalau pernah melihat rohnya manusia ke pahanya Nabi, maka fasara muhsinan wa akilan. Di dunia hidup bakal jadi orang baik dan punya akal sehat, cerdas nih orang. Yang mana nih? Ntar sendiri ada dilihatin di sini, dijelasin. Wa minhum man ra'a syafataihi. Sebagian roh manusia dulu di surga pernah melihat dua bibirnya Nabi. Fasara waziron, maka dia akan ditakdirkan ketika hidup di dunia menjadi pengawal. Sapor PP. Sapor PP jadinya banser. Nah dulu di alam ruh dia pernah memandang dua bibirnya Nabi. Wa minhum man ra'a anfahu. Ada sebagian manusia dulu rohnya di surga pernah memandang ke apaan? Ke hidungnya Nabi. Fasara hakiman wa tabiban wa afaran. Maka kelak ketika di dunia dia diciptakan akan ditakdirkan menjadi orang hakim wa tabiban, dan dia akan menjadi dokter. Tabib dokter 24 jam tuh. Dulu pernah mandang apaan tuh yang punya? Hidungnya Wa minhum man ra'a fammahu.
ketika ada orang manusia pernah melihat rohnya di surga itu ke mulutnya Nabi, fasoroso iman, maka ditakdirkan ketika dia hidup di dunia akan menjadi orang yang ahli puasa. Jadi orang yang demen buat puasa, dulu ruhnya di surga pernah melihat Nabi Muhammad bagian apaan? Bagian mulut. Kalau bagian mulut kita gimana itu? Jadi apaan tuh, Kim? Ngomongin orang, bener ngomongin orang. Ngerumpi. Wa minhum man ra'a sannahu fasara husnul wajhi. Siapa orang yang rohnya dulu pernah melihat ke arah giginya Nabi, maka ditakdirkan di dunia dia menjadi orang yang ganteng. Kalau orang yang jelek jangan kesinggung. Berarti dulu gua nggak lihat bagian yang itu. Maka akan menjadi orang yang wanisai, menjadi perempuan yang cantik. Berarti orang ganteng di dunia, orang cantik di dunia itu dulu ruhnya di surga memandang ke apaannya Nabi, ke giginya. Nabi kita pandang giginya sebab jadi orang cakep. Kalau kita orang memandang gigi kita sebab jadi apa? Beda hal lain dah. Kita Nabi lain ya, lain banget dah. Kemudian bagaimana? Wa minhum man ra'a lisanahu fasara rasulan bainas salatin. Siapa orang yang rohnya dulu di surga pernah memandang ke lidahnya Nabi nih, maka ditakdirkan hidup di dunia dia akan menjadi tim delegasi perwakilan lurahan tuh, yang tukang-tukang jalan tuh. Nah itu dulu rohnya pernah memandang siapa? Memandang arah Nabi yang mana nih? Lidahnya. Jadi jubir, paham nggak? Juru bicara. Jadi ntar yang mau undang sano, ngundang sano, ada jubirnya. Nah jubirnya itu pernah dulu rohnya memandang ke lidahnya lidahnya Nabi. Wa minhum man ra'a khulquhu fasara wa'izon. Siapa orang yang dulu rohnya pernah memandang ke tenggorokannya Nabi di surga, maka takdir hidupnya di dunia dia akan menjadi orang yang bisa banyak menasehati orang banyak. Wa mu'addinan, dan dia bakal ditakdirkan di dunia menjadi orang yang rajin azan. Wah Bang Yadi nih. Bang Yadi itu jadi tukang azan. Dulu ruhnya pernah memandang ke tenggorokannya Nabi, makanya ditakdirin dia jadi tukang azan gitu. Komat gimana? Ya sama juga kalau komat. Wa minhum man ra'a liyatahu fasara mujahidan fisabilillah. Kalau ada ruhnya bangsa manusia dulu di surga pernah memandang ke jenggotnya Nabi, maka ditakdirkan hidup di dunia dia akan menjadi mujahid fisabilillah. Itu orang-orang Palestina yang gagah berani melawan orang-orang yang memerangi agamanya Allah. Takdirnya karena memang dulu dia pernah memandang ke jenggotnya Nabi. Jadi ada cocokologi wibawanya gitu, paham nggak? Jenggotnya Nabi, cocokologi itu. Apaan lagi? Ada yang belum kesebut kan nih? Bagiannya belum ada kan? Semuanya. Wa minhum man ra'a anakahu fasara tajiran. Siapa orang yang rohnya dulu pernah memandang ke pundaknya Nabi, maka takdir hidupnya di dunia dia akan menjadi pedagang kelas kakap. Wah, punya kos-kosan juga pedagang tuh namanya itu. Berarti dulu rohnya pernah memandang ke apaannya Nabi? Pundaknya gitu. Kalau cocokologi lagi, kalau pundak kan tuh melambangkan apa? Kekuatan. Berarti itu orang gigih, dagangnya kuat. Jadi orang kaya. Wa minhum man ra'a adudaihi fasara farisan wasayafan. Siapa orang yang dulu ruhnya pernah memandang ke lengannya Nabi? Lengan tahu gak lengan?
lengannya Nabi nih, maka hidup di dunia akan ditakdirkan menjadi orang yang cerdas naik kuda dan orang yang menjadi tukang bikin pedang, tukang pisau tuh. Nah dulu ruhnya pernah mandang ke apanya Nabi, nih lengannya Nabi tuh bikin kampak tuh, wintriskal. Itu dulu lengannya pernah memandang ke arah lengannya Nabi. Kemudian wa minhum man ra'a adudahul aiman. Ada orang yang ruhnya dulu pernah memandang ke lengan kanannya Nabi. Tadi lengannya doang, sekarang lengan kanannya Nabi. Fasoro hajjaman, maka ditakdirkan hidup di dunia menjadi tukang bekam. Siapa itu? Bang dulu nih. Dulu takdirnya memang ruhnya pernah memandang ke lengan kanannya Nabi. Jadi ditakdirin jadi tukang bekam tuh. Emang begitu, udah ada nih takdirnya, garisnya, tinggal ngikutin doang kita. Wa minhum man ra'a adudaul aisar. Siapa orang yang ruhnya dulu di surga pernah memandang ke arah lengan kirinya Nabi, fasoro jalihan, maka dia ditakdirkan hidup jadi orang yang bloon. Enak kan? Jadi orang yang bloon, emang dulu takdirnya ruhnya itu pernah memandang ke lengannya Nabi bagian kiri gitu. Orang bubel, tahu gak bubel? Apaan lagi? Oon, bloon, geleng. Dulu ruhnya pernah mandang ke lengan kirinya Nabi. Wa minhum man ra'a kafaul aiman. Kalau ada orang ruhnya dulu di surga pernah memandang ke telapak kanannya tangan Nabi yang kanan, fasoro sarrofan, maka dia itu akan menjadi ditakdirkan hidup di dunia, dia itu menjadi tukang jahit. Nah iya dulu karena memang lengannya dimandang ke lengannya, enggak apa namanya, telapak tangan kanannya Nabi. Bagaimana kalau telapak kirinya Nabi, roh kita ngelihat ke telapak kirinya Nabi, maka fasor bakilan, ditakdirkan hidup di dunia. Kalau kita rohnya pernah memandang ke telapak kirinya Nabi, maka takdir hidupnya di dunia dia menjadi orang yang pelit, buntut gasiran, pantat kuning, apa lagi itu, buntut gasir, medit. Jadi orang-orang yang pernah kita temuin nih selama hidup kita pelit banget, gak karuan. Dulu rohnya mandangnya ke apaannya Nabi, tangan kirinya Nabi. Itu menunjukkan isyarat kalau sebelah kiri kan kurang bagus, bener gak? Kalau kanan cakep, jadi tukang apa tadi? Jahit. Nah kalau yang kiri nih pelit, medit. Ada lagi biangnya pelit. Kalau pelit bahasa Arabnya bakhil. Ini biangnya pelit namanya syuh bahasa Arabnya. Kalau pelit buat orang lain dia ogah ngasih. Tapi kalau syuh bahasa Arabnya nih buat dirinya aja ogah. Beli baju ogah padahal punya duit. Beli apapun kebutuhannya diirit-iritin. Itu namanya buntut gasiran, pelit, koret. Biang-biangnya pelit tuh namanya. Hah? Medit. Ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil pelit buat orang lain. Kalau udah syuh bahasa Arabnya, ini bahasa Betawinya udah pelit kebangetan banget dah. Kenapa? Buat dirinya aja ogah. Padahal kebutuhan hajatnya dia sendiri kagak mau tuh ngeluarin yang menjadi kelebihan rezekinya. Nah, ngaji mendidik kita menjadi orang yang dermawan gitu. Wa minhum man ra'a zahraka fil aiman. Kalau ada rohnya manusia di surga dulu pernah melihat ke bagian kanan punggungnya Nabi, ke punggung kanannya Nabi, fasoro tobakhon, maka dia akan menjadi ditakdirkan di dunia menjadi juru masak.
Jadi kalau ada orang yang dulu rohnya pernah mandang ke bagian punggung kanannya Nabi, ditakdirkan hidup di dunia menjadi juru masak, koki. Dia orang yang demen masak, masakannya enak. Dulu rohnya pernah lihat ke nih, apa namanya nih, punggung kanannya Nabi, pundak kanannya Nabi. Nyambel pada itu. Nah itu. Wa minhum man ra'a anamilahu al-yusra. Ada orang yang melihat ruhnya di surga itu ke jari jemarinya Nabi yang sebelah kiri. Fasoro kadiban, maka dia ditakdirkan hidup di dunia menjadi sekretaris, juru tulis. Jadi apa-apa di majelis salim dia tukang nyatet. Nah, jadi katib. Karena dulu rohnya pernah memandang ke jari-jarinya Nabi yang sebelah kiri. Wa minhum man ra'a asabi al-yumna. Siapa orang wa minhum man ra'a asabi al-yumna. Siapa orang yang melihat ke arah jari jemarinya Nabi yang sebelah kanan, fasoro khayyaton. Itu yang tadi ya. Maka dia akan menjadi tukang jahit. Wa minhum man ra'a asabi al-yusra. Siapa orang yang melihat ruhnya di surga itu ke arah jari jemarinya Nabi yang sebelah kiri, fasoro haddadan, maka dia akan menjadi tukang pandai besi. Wa minhum man ra'a sadruhu fasoro aliman. Siapa orang yang ruhnya dulu di surga memandang ke arah dadanya Nabi, maka dia ditakdirkan hidup di dunia menjadi orang yang alim, jadi kiai. Wa mukarroman, dan orang yang dimuliakan. Wa mujtahidan, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini dulu karena masih banyak, nanti minggu depan dilanjutkan. Kalau ada yang belum ketahuan diri kita di mana nih takdirnya,